kedua narasumber kita sudah datang di sini untuk acara diskusi kali ini. Ada Pak Marco dan ada Pak JJ Rizal. Ya, kedua narasumber kita ini memang sudah expert soal Jakarta ya. Tapi ya pengetahuannya terus kita serap juga ya, dan kita update dan kita diskusikan terus. Nah, itu sebabnya juga kita terbitkan ulang buku Jakarta Sejarah 400. Perkenalkan sedikit, nama saya Amira, saya editor di Komunitas Bambu. Saya juga menangani buku ini yang cetak ulang ketiga ya. Pertama buku ini dicetak tahun 2011, terus tahun 2012 karena ternyata peminatnya banyak, cetak ulang lagi, dan sampai sekarang pun peminatnya masih banyak, maka dari itu stoknya sudah habis juga. Maka dari itu kita cetak ulang dengan sampul yang beda, karena yang udah pernah baca tahun cetakan sebelumnya bisa melihat sampulnya yang berbeda. Sekarang ini kita bikin sedikit montase ya di sini dari lukisan yang gambar ya. Ini di pasar Batavia, kalau bisa lihat di sini ada sedikit perubahan-perubahan sedikit yang kita buat, dan di belakang juga ada ya berbagai jenis manusia yang tinggal di Batavia ya. Ini tuh menariknya buku ini, karena di buku ini dibahas semuanya soal kegiatan-kegiatan orang di Batavia, dan jangka waktunya sangat panjang dari masa Sunda Kelapa hingga masa tahun Orde Baru tahun 1980-an. Dan itulah yang menarik dari buku ini, karena periodenya yang panjang. Mungkin sebagian sudah membaca. Oke. Nah, di dalam juga ada peta. Saya memperagakan ya. Semua menggali. Nah, ini ada peta Batavia tahun 1885 ketika ibu kotanya juga berpindah ya dari kota tua yang dulu, yang sekarang jadi kota tua, itu ada dipindah ke Weltevreden. Di sini perluasan pusat politik berpindah, dan sampai tahun 1980-an itu masih dibahas pada masa pemerintahan Ali Sadikin dan penerus-penerusnya. Itu sangat menarik di buku ini gitu kan. Ada pola-pola tertentu yang bisa kita tangkap dari buku ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu. Nah, ini karena Pak Rizal masih di toilet ya. Kita bahas dulu soal Pak Marco ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang pengen minum teh, minum kopi, silakan ambil di sebelah kiri, sudah disiapkan oleh Mbak Melisa. Terima kasih. Ya, nah ini kan diskusi ini tuh sebenarnya kita bagi dua ya. Kita diskusi yang pertama ini tahun dari Sunda Kelapa judulnya ya, dari Sunda Kelapa sampai proklamasi. Jadi itu setengah bagian dari buku ini ya. Terus setengahnya lagi kita lanjutkan besok di Museum Sejarah Jakarta, dari proklamasi sampai masa pemerintahan Ali Sadikin dan penerus-penerusnya itu. Nah, yang jadi tema bahasan kita kali ini maka dari itu adalah lebih banyak di periode kolonial. Nah, yang pengen kita tanyakan pertama nih kepada narasumber kita adalah di Batavia pada saat itu kan jelas ya, dari mulai jadi pusat tempat-tempat orang bertemu di pelabuhan itu sudah multi etnik. Nah, bagaimana sih sebenarnya pada masa itu terbentuk yang namanya kampung-kampung? Nah, apakah waktu itu pengertian kata kampung itu sama seperti yang kita kenal saat ini? Dan bagaimana sih sebenarnya pemerintah kolonial itu membagi-bagi kampung itu? Boleh Pak Rizal ceritakan sedikit soal kampung-kampung di Batavia pada masa kolonial? Iya, yang jelas orang Belanda kesini nggak bawa perempuan, semuanya laki-laki. Awalnya itu mereka membayangkan mau membentuk kota kulit putih gitu, tapi nggak pernah disetujui oleh Hiren Seventeen yang punya duit, yang modalin 17 tuan di Belanda. Lalu disuruh meniru konsep kota Portugis yang kawinnya aja perempuan-perempuan setempat. Kemudian karena kota itu kosong setelah mereka merebut Jayakarta, mereka harus mengisinya. Ya. Dan orang pertama yang datangkan tuh orang-orang Cina. Karena pun kebetulan bersahabat dekat dengan Sobengko di Banten.
Sobekong ini kayak pedagang Cina yang sangat besar di Banten. Dan Banten waktu itu salah satu dari 7 kota paling kosmopolit di seluruh dunia. Ini kita bisa bayangkan kayanya karena lada. Ya. Jadi Sobekong itu dibawa, tapi dia nggak langsung ke Batavia, dia ke Tangerang dulu. Dari Tangerang baru masuk ke Batavia. Dialah yang kemudian ditulis oleh pun nggak mungkin saya bikin kota Batavia tanpa si hamba Allah yang namanya Sobekong ini. Dan karena itu dia langsung diangkat jadi apa? Kapiten yang pertama ya, Sobekong ini dan dia yang membuat kota Batavia sebenarnya ada dan berjalan secara ekonomi. Karena nggak mungkin ada pertanian tanpa orang-orang Cina ini. Nggak mungkin ada industri arak begitu tanpa orang Cina. Jadi mereka kalau sebutan Glese ini sebenarnya membuat sebuah kota Cina Batavia ini awalnya itu ya, istilahnya Glese. Nggak mungkin jalan tanpa orang-orang yang sering disebut lemah ini, orang-orang yang lemah ini. Nah, tapi bukan hanya orang-orang Cina, tapi juga dari orang-orang segala macam, terutama orang-orang yang mereka perlukan untuk pekerjaan aneka macam dan harus mengisi kota. Karena itu mereka suka bajak orang ya. Jadi apa sih? Kalau perang mereka bawa sebagai budak, terus mereka kasih tempat, terus juga mereka undang. Ada bukan semuanya orang yang kalah perang ya, tapi juga ada pangeran-pangeran, raja-raja kayak Arum Malaka begitu. Itu kan kesini bukan sebagai budak ya, tapi sebagai seorang raja yang siri pasenya itu dijatuhkan oleh Hasanuddin. Nah dia dikasih kampung itu Tuangke. Maksudnya kampung orang Angke itu kampung-kampung orang dari Bone apa itu? Dari Bone. Nanti ada kampung yang lain lagi, ada Bandan, kampung Bandan itu semua dari orang Bandan. Ya. Kemudian ada kampung Melayu, ada kampung Bugis, kampung Ambon, kampung Jawa dua, Jawa yang Jawa doang, ada yang Jawa miskin. Terus kemudian Bali banyak orang Bali karena orang Bali disenangi ya. Bali Muslim. Ya, ada yang Bali Muslim, tapi ada Bali juga yang disenangi karena gampang makan babi biasanya. Tapi yang sebenarnya dia petani yang baik selain orang Cina, orang-orang Bali. Jadi kita akan punya nama-nama tempat yang sekarang masih ada. Namanya kampung Melayu, kampung Bali, kampung Ambon, kampung Bandan, kampung Jawa, tapi isinya nggak pernah jadi Jawa, nggak pernah jadi Ambon, nggak pernah jadi Bandan. Ya, bahkan kampung Arab juga nggak jadi kampung Arab, yang Cina juga nggak jadi kampung Cina. Karena yang Cina juga kagak bawa perempuan, yang Arab kagak bawa perempuan. Nah mereka ini semua membentuk sebuah kota yang awalnya kata Belanda lu kagak boleh gaul. Mereka menerapkan Passenstelsel dan Wittgenstelsel gitu ya, Wittgenstelsel. Gue itu kampung ya. Nah, tapi kan cinta tuh nggak bisa ditolak. Anak kampung Jawa kayak perawan kampung Melayu, kece juga nih, jatuh cinta, pasang stesel ditabrak. Ya itulah yang kemudian ada negara. Ya, box paling tahun 30. Ada 80.000 hamba Allah nggak bisa diidentifikasi siapa saudara gitu. Ya kan Jawa bukan, Cokin bukan, Molokai bukan gitu kan. Dan mereka kalau Melayu tapi ngomong Melayunya berbeda begitu ya. Nggak seperti Melayu di dunia Sumatera begitu. Yang Cina juga kayak gitu, ngomong peranakannya juga beda gitu. Yang Arab juga beda, nih siapa begitu. Kalau mereka disebut sebagai Batavia. Tapi itu gagasan yang di Susan sebut, yang menarik dari buku Susan ini, itu yang dibilang yang memungkinkan Jakarta itu menjadi kota pusat nasionalisme. Karena pada dasarnya dia menyimpan kebudayaan yang bisa menjadi benih yang baik untuk tumbuhnya dan persyaratan untuk sebuah nasionalisme yang inklusif. Tentang bukan hanya pluralisme, ya kan? Bukan hanya multikulturalisme. Kalau multikulturalisme atau plural itu kan kayak apa ya, petak-petak begini gitu. Ya, nggak bercampur. Iya, nggak bercampur. Ini interkultural. Mereka kawin dan membentuk kebudayaan bersama.
Ini yang menarik. Makanya orang Betawi ajaib gitu ya. Kok punya brass band Eropa tapi namanya Tanjidor. Iya kan? Kalau kawin yang perempuan dandan besar cara pengantin haji, yang perempuan dandan besar cara pengantin Cina pakai siangkok, yang kayak gorden itu ya. Yang nanti, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf tapi kelihatan. Ya, kalau yang laki-laki dandan besar cara pengantin haji itu pakai jubah, sepatunya perahu poleng, gitu, pakai turbus, gitu. Jadi aneh di Jakarta ini kalau ada bilang Islam Cina makan babi kayak begini nggak bau gitu. Menurut saya udah ini orang lahir dari planet mana? Gitu. Saya suka bertanya, ajaib gitu ya. Karena dasar dari kota Jakarta itu, ya inklusivitas itu, interkulturalisme itu yang menurut saya dasar dari buku susah. Kalau orang Betawi kagak yang baca, mungkin gue doang yang baca buku ini, jadi tergila-gila pengen nerjemahin. Ini buku kan pernah dilarang tahun 80 sebenarnya. Salahnya Orde Baru bilang anggapnya buku kiri gitu. Ini pendekatan Marxis banget sih. Ya pasti Marxis lah, orang yang dipijar orang Betawi yang kere. Pasti Marxis lah. Gabung sama orang-orang urban. Ya kan Jakarta dari kawasan orang urban kan. Ya jadi wajar kalau kiri-kirian begitu. Ya memang kiri itu apa? Segregasi sosial yang dibangun dari dunia kolonial mau hidup lagi kan? Dulu dibangun di kampung-kampung, sekarang hidup lagi gitu. Jadi buat terus ditampilkan kayak Husni Tamrin dengan program MHT misalnya kan? Program MHT Muhammad Husni Tamrin, Kampung Perbateri gitu. Itu kan dicontek oleh siapa? Dicontek ya Pak? Diabadikan namanya Husni Tamrin dan gagasannya dia tentang Kampung Perbateri itu oleh Ali Sadikin. Jadi Susan itu memberi porsi yang cukup besar pada gagasan-gagasan bagaimana kota ini jadi milik bersama. Susan dari awal memulai kota ini dimulai oleh sebuah kampung. Gagasan company itu gagal karena dimakan oleh kampung. Jadi nggak pernah jadi sebuah kota kulit putih itu karena kampung itu dimakan gagasan itu. Ya. Dan kampung itulah makanya menurut saya ketika tahun 70-an dibilang Jakarta the big village, kampung besar Bang Ali itu marah. Tapi belakangan kan dia insaf, memang benar di kampung ini kita bisa lihatin apa? Kita bisa lihat apa yang disebut sosialisme istilahnya Hatta. Ya kalau lu nggak punya garam lu teriak sama tetangga lu. Tapi kalau di komplek kan lu kagak bisa kayak begitu. Kurang cabai lu kagak bisa masuk dapur tetangga lu gitu. Nah itu dibilang Hatta itu sosialisme yang kecil gitu, yang ada apa? Solidaritas begitu. Nah buku ini menurut saya memberi ruang pada itu. Pada bagaimana sebuah kota itu punya karakter. Nah, persoalan besarnya karakter ini dimusuhin. Kampung ini dalam beberapa pandang dimusuhin. Dianggap apa di istilah kupat kumis atau istilah kumuh, padat, rapat. Kupat kumis, kumuh, padat. Misnya miskin. Miskin ya. Kunyuk kali ya. Pokoknya disebut dengan di Bappenas nggak ada ininya ya, nomenklaturnya kampung itu di dalam itu nggak ada. Jadi itu bikin undang-undang itu nggak masuk itu. Jadi gila sekali karakter kota ini yang justru buat Susan itu adalah khas begitu ya, dibentuk oleh sejarah yang panjang 400 tahun ya. Itu justru dibunuh dan enggak mati-mati, dibunuh terus mau dihilangkan, mau dilenyapkan, tapi dia tetap gitu. Ya ini harta yang terbesar yang dibilang oleh Susan. Harta paling berharga itu kayak rumah Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah kampung kita. Nah jadi ini bagian yang menarik menurut saya baca buku Susan. Sejak pertama saya baca masih mahasiswa, kalau saya kaya gitu. Saya bukan anak konglomerat, gue terjemahin, gue terbitin harus dibaca oleh semua pegawai Pemprov DKI, apa orang yang mau pindah ibu kota gitu ya. Ini saya sangat penting karena karakter Jakarta itu sebenarnya nggak pernah diketahui dan karakter itu justru yang paling dimusuhi, karakter yang paling berharga. Oke.
Ya betul, tadi sempat diceritain bahwa orang Cina, orang Arab gak ada yang bawa perempuan sini, dan perempuan peran perempuan dalam pembentukan kampung-kampung dan interkultural itu dijelaskan cukup banyak ya di sini. Dan yang menarik lagi khususan di dalam menulis buku ini tuh gayanya kayak ngomong sama temen aja gitu, bukan menulis tapi dia bercerita julid gitu ya. Jadi dia bilang, ya di sini kalau orang Indo yang lahir di sini, orang Belanda yang lahir di sini, bukan lahir di Belanda, itu kayaknya nggak laku gitu. Jadi perempuan adalah satu-satunya jalan untuk meningkatkan status sosial gitu. Nah, kalau perempuan-perempuan Cina juga ada bahasanya di sini, maksudnya perempuan yang dijadikan istri orang Cina itu juga ada. Nah, tadi udah diceritakan soal bagaimana sih pembentukan kampung-kampung dari beragam etnis yang dibentuk oleh pemerintah kolonial itu. Nah, sekarang saya pengen tanya ke Pak Marco. Nah, sebenarnya kan Dewan Kota atau pemerintah kota di luar Jakarta itu kan terbentuknya juga nggak instan ya. Dan cenderung yang di pinggir-pinggir kota atau daerah yang sebenarnya disebut Kemelangen itu yang di luar tempo kota itu kurang mendapat porsi dan cenderung dibiarkan tumbuh sendiri. Dan di situ ada kepala-kepala kampung. Nah, hal apa sih sebenarnya yang menurut Pak Marco itu membuat mereka itu bisa bertumbuh walaupun nggak diatur secara dekat ya oleh pemerintah pusat, dan apa yang menyebabkan mereka itu bisa beriringan ya walaupun beragam etnis itu tumbuh di pinggir kota ini? Saya terus mesti meminta maaf, udah lama nggak baca kembali Susan ini. Saya pertama kali membaca itu tahun 89, ketika itu dia belum lulus sekolah kali ya. Waktu itu buku itu baru terbit kan tahun 89. Saya menyusun tesis tentang Jakarta, buku yang sangat langka, dalam pengertian sedikit sekali orang menulis tentang Jakarta, jadi senang sekali ketemu. Tetapi juga bukan buku aslinya, saya ketemu fotokopinya dari tangan keberapa, saya pikir dari perpustakaan Leiden. Sekarang pertama selamat lah, kalau dicetak ulang itu suatu peristiwa besar ya. Ada buku dicetak ulang itu peristiwa besar ya. Berarti karena memang ini wajib kan dimiliki semua orang yang paham Jakarta. Nah, soal pertanyaan ini saya tadi mengatakan itu untuk mengatakan saya belum sempat juga baca detail ini. Tapi jadi yang saya kepikir adalah apa yang terjadi di kota-kota lain gara-gara buku yang saya tulis ini. Ini sekalian promosi, ini kan terbitan Kobang, boleh. Karena buku ini tidak membahas Jakarta, saya sengaja menghindari karena Jakarta terlalu banyak dibahas. Ada tentang Jakarta. Nah, tentang kampung itu sebetulnya hal yang sama terjadi di kota-kota lain. Tadi disebut Banten. Banten itu juga begini, bikin benteng, yang di dalam benteng itu cuma raja, keluarganya, bangsawan-bangsawan, dan orang-orang yang dipercaya, yang bekerja untuk raja. Misalnya ada 2 Syahbandar, karena Banten punya 2 pelabuhan, satu di kiri, di barat, satu di timur. Yang di timur untuk menampung para pedagang dari timur. Timurnya Banten ya, bukan timurnya Indonesia waktu itu belum ada siang di sebelah barat. Itu yang datang dari utara dan dari barat. Selebihnya ya tinggal di luar tembok itu. Jadi para pedagang-pedagang dari timur, termasuk orang Jawa, Sunda, itu akan tinggal di sekitar pelabuhan di sebelah timur benteng Banten tua, yang sekarang masih ada berupa pasar. Jadi kira-kira di sekitar pasar yang nempel di benteng tua Banten. Sementara di timur kampung-kampung orang Cina, kampung orang Inggris, kampung orang Denmark dan sebagainya. Di Makassar orang Melayu itu membentuk kampung pertama di Goa, di Sombahu, bukan di Makassar sekarang. Ketika Sultan Makassar membentuk bentengnya, orang-orang Melayu diberi hak untuk membuat kampungnya dengan menerapkan undang-undangnya sendiri dan hukumnya sendiri. Kecuali kalau mereka mau melaksanakan hukuman, tinggal ngasih tahu aja ke Sultan. Aturan menjadi Sultan itu bijak,
Ya kalau lu mau hukum orang kasih tahu gua dong. Siapa tahu ada dampak yang bikin heboh atau apa, saya harus menangani. Nah, mengapa demikian? Karena waktu itu orang Bugis, Makassar, Goa itu belum Muslim. Sementara orang-orang Melayu itu sudah Muslim. Jadi kita mesti membayangkan perbedaan adatnya luar biasa, Pak. Begitu juga yang bangsa-bangsa lain ya, akhirnya ikut bikin kampung, dikasih tempat meraja. Tapi kita mesti bayangkan adat mereka berbeda sama sekali pada waktu itu. Tetapi hal kedua yang harus kita bayangkan adalah yang namanya kampung-kampung ini bukan berbeda jauh-jauh letaknya, berdempetan aja sebetulnya. Dan luasnya nggak segede amat, paling cuma 1-2 hektar satu kampung, satu jalan, 2 jalan, satu kampung sebelahnya kampung orang lain. Jadi sebetulnya itu terjadi interkulturalisme itu. Karena adat yang sangat berbeda, di dalam masing-masing kampung berlaku adat masing-masing, tapi mereka berinteraksi. Di Surabaya jejak itu masih kuat sekali. Kalau Anda melihat kampung Arab orang Cina kan, kampung orang Cina di selatan Pasar Pabean, kampung orang Arab di sebelah utara Pabean, atau terbalik saya lupa. Tapi batasnya itu apa? Cuma Pasar Pabean yang memanjang itulah batas kampung Arab sama kampung Cina. Kalau mereka ke pasar ketemu tuh wah itu. Dan tentu saya Pak saling mengundang juga kan. Ayo minum teh. Orang Arab sama orang Cina sebenarnya tidak minum kopi tapi minum teh. Di Pekalongan Anda masih menemukan itu. Jadi karena kampung bersebelahan mereka masih lebih dekat. Bahkan dikatakan orang Cina sama orang Arab zaman itu lebih akrab daripada dengan orang Jawa. Di Batavia ini hanya orang Jawa sebenarnya dicurigai nggak boleh masuk kota. Karena dicurigai karena sisa-sisa pasukan Sultan Agung kan dicurigai. Tapi di dalamnya terjadi. Tapi kemudian tentu saya benar tadi jadi saya mengatakan ya orang perlu pertanian. Di Banten itu orang Cina sudah mengembangkan pertanian tebu. Jadi setelah orang Belanda mengembangkan perkebunan tebu, orang Cina sudah melakukan perkebunan tebu di Banten lama ketika masih Hindu sebelum Kesultanan Banten dibentuk sudah melakukan perkebunan tebu dan karena itu membuat alkohol karena tebu menghasilkan baik produk alkohol rum. Jadi mau tidak mau ya kampung-kampung di sekitar ini bertahan karena memang diperlukan gitu. Meskipun tidak diakui sebagai warga kota. Tapi kita bayangkan di abad-abad itu seluruh dunia juga begitu kan. Di Eropa kan juga begitu. Pangeran-pangeran membentuk benteng seperti kota. Lalu para petani tinggal di luar. Siang hari pintu gerbang dibuka, silakan berdagang dalam kota. Sudah itu diusir keluar lagi. Dengan berbagai macam aturan. Tentu saja di Cina dan Jepang juga begitu. Jadi memang suatu zaman feudalisme pertanian, orang Eropa dan orang Timur tidak berbeda. Yang tinggal di dalam benteng adalah para elit penguasa, para petani di luar. Siang hari dibuka, gerbang masuk, silakan berdagang. Sudah itu kembali. Saya kira tentu saja para petani juga tidak suka tinggal di dalam kota berbenteng. Mereka tentu tinggal di dekat tempat pertaniannya. Yang bagi kita sekarang harus hati-hati dengan romantisme kampung ini adalah soal memang tadi itu skalanya kampung-kampung dulu itu tidak besar-besar dan mereka dekat, interkulturalisme terjadi. Sekarang itu Anda lihat, mohon maaf ini agak sensitif, bagi saya sih enggak karena harus dibicarakan. Pesisir Jakarta Kota itu di tengah, barat dari Jakarta Kota itu ada apa? Pantai Indah Kapuk, Pluit, itu hampir-hampir monokultur itu, dan luas banget. Luas Pantai Indah Kapuk itu, saya pikir lebih kalau bukan sama dengan luas misalnya yang di timur, Marunda, Cilincing, Kampung Baru. Tapi di Cilincing Kampung Baru itu ada orang Bugis, ada orang Sunda, ada orang Jawa, banyak sekali. Tapi di Pantai Indah Kapuk itu tidak benar juga sih semuanya Cina, ada juga berbagai bahasa suku. Tapi lebih karena perbedaan sosial ekonomi yang sangat mencolok dan sangat terpisah, kan? Tidak berinteraksi. Itu yang menurut saya pelajari pentingnya. Harus belajar dari situ.
tadi kan disebut soal di negara-negara lain di dunia itu juga fenomena yang terjadi ya, antara kota yang dibuat oleh pangeran terus orang masuk jualan. Apa itu artinya fenomena yang terjadi di Jakarta saat itu normal? Dan kalau tidak normal, apa bedanya gitu? Ada hal yang normal dalam pengertian itulah cara yang mereka tahu untuk mengelola suatu masyarakat. Tentu saja ada hal yang tidak normal karena terjadi ketidakadilan kolonialisme. Kolonialisme mulai dilakukan di situ, peraturan-peraturan tentu saja tidak adil dan bersifat eksploitatif. Ya. Saya mesti ingatkan kata kampung itu bukan secara arkeologis gimana. Kata kampung itu pertama kali sejauh saya bisa melacak muncul di peta tahun 1515-an. Yaitu di peta yang dibuat oleh Heredia, di Malaka. Betul-betul keluar kata kampung dengan C-A-M-P-O-N-G. Kita bisa memastikan itu bukan bahasa Portugis dalam pengertian permukiman atau kampung dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Portugis ditulis dengan kata lain. Tentu saja perbedaannya di situ karena kolonialisme sangat eksploitatif, orang dinilai itu secara sangat militeris. Kalau Anda berguna, Anda bernilai. Kalau Anda tidak berguna, Anda tidak bernilai. Lalu kan ada kecurigaan terhadap orang Jawa dan sebagainya sebagai sisa pasukan Sultan Agung. Jadi ada banyak diskriminasi. Ya, terima kasih menjawab pertanyaan saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu kan tadi kan disebut juga sudah ya, kalau misalnya terjadi berbagai bentuk semacam saling membutuhkan gitu antara berbagai orang yang tinggal di Batavia atau di pinggir-pinggir Batavia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan tadi kan diskusi kita itu dari masa kolonial hingga proklamasi. Bagaimana sih peran serta berbagai macam etnis ini dalam mewarnai kota hingga akhirnya ketika proklamasi mereka itu saling bersukacita dan ikut membantu menyebarkan semangat nasional ini. Gimana Pak Reza? Dia benar-benar sudah membaca ini. Ya, tesis yang menarik dari buku Bu Susan itu kan bilang Indonesia sebagai bangsa itu ditemukan. Jadi sebagai state juga bangsanya itu dibentuk, ditemukan sebagai state juga. Nah, menariknya Susan itu menggarisbawahi peran Jakarta sebagai kota juang nasionalisme. Jadi dari mana-mana orang datang, memang pemerintah kolonial itu karena ini ibu kota dunia kolonial yang wilayahnya bukan hanya Hindia Belanda, tapi dari Cape Town sampai ke Pulau Desima di Jepang itu, di sinilah ibu kotanya. Jadi orang dari berbagai macam bangsa dan etnik itu ada di Jakarta. Saya masih salah satu bagian dari buku Susan yang menarik adalah periode tahun 50 hilangnya orang kulit putih karena nasionalisasi ya, bukan hanya orang kulit putih tapi perusahaan-perusahaannya juga gitu ya, diambil alih begitu. Nah, mereka ini sebenarnya juga punya kampung-kampung begitu ya, orang-orang kulit putih ini ya. Ada kampung orang Prancis di Frankfurt itu di daerah dekat museum prasasti gitu ya. Nah, dalam proses pembentukan Indonesia sebenarnya kita Bu Susan ini juga saya pikir bukunya terbit hampir sejalan dengan Bumi Manusia, terutama bagian pertama yang menggambarkan bukan bagian pertama ya, bagian ketiga jejak langkah yang menggambarkan bagaimana proses nasionalisme itu dibentuk dan kita ketemu aneka macam etnik dan aneka macam bangsa dan akhirnya mereka meluntur ya. Mereka ya istilahnya itu nasionalisme itu sebenarnya milik para terpelajar yang distant dengan kebudayaan ibunya, dengan wilayah ibunya, dan mereka kemudian merasa terasing di kota dan kemudian membentuk suatu komunitas yang baru gitu ya.
yang mengangan-angankan sesuatu dunia yang baru, yang mereka imajinasikan bersama antar terpelajar itu. Nah, yang menarik kan ada dalam kongres kita di pelajaran sekolah tuh selalu ngomong, dalam kongres pemuda tahun 28 ada Yong Yafa, ada Yong Celebes, ada Sekarupun Sunda gitu. Terus ada Yong Sumatera Nengbon, Yong Islamieten Bon, begitu ya. Kita sampai berpikir, oh itu zaman pra-nasionalisme gitu ya, masih etnik-etnik, identitas etnik. Itu keliru besar. Kacau sekali buku pelajaran kita. Kenapa saya bilang kacau? Karena Yong itu dari kata Jong, itu aja pemuda. Jadi saya pemuda Jawa, maksudnya bukan saya orang Jawa atau pemuda Jawa, tapi asal usulnya dari Yongtuk, Turki muda ya, orang yang modern begitu loh maksudnya. Itu kan semua muncul di awal abad 20 yang identik dengan modernitas, kemajuan begitu. Jadi mereka justru bertolak belakang, ingin membentuk sesuatu yang baru, tapi gimana caranya yang baru ini tidak meninggalkan yang lama. Nah, identitas baru ini ada dalam ketegangan itu yang paling menarik menurut saya. Jadi nggak bisa disebut dengan serta-merta Yong Yafa itu hanya identik dengan Jawa. Nah, nanti peristiwa itu akan kelihatan pada tahun 28. Walaupun prosesnya rumit, ya ini silakan yang tahun 28 kan nggak pernah dibicarakan tahun 26 misalnya. Karena ada kongres yang pertama, kenapa kongresnya seolah-olah hanya sekali begitu? Ya kan? Mungkin itu pengaruh air sekali beranak sekali rumah. Mereka bikin 2 kali itu, ya kan? Yang pertama itu yang melakukan Yong Yafa. Gagasan komunis itu membuat semacam federasi. Bayangin ini Yong Yafa, tapi mereka menggagas sebuah pertemuan yang membentuk federasi antar etnik untuk membentuk gagasan yang mereka diskusikan di ruang itu. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Jadi yang ada Yong Yafa, Yong Sumatera, Yong Batak, Yong Celebes itu lahirnya seperti Jakarta. Nggak ada yang lahir di Celebes, nggak ada yang lahir di Sumatera. Itu semua lahirnya di ruang-ruang sekolah Stovia ini gitu. Jadi itu lahirnya di Jakarta. Nah, mereka mencari identitas yang baru, tapi gimana dengan nasib identitas yang lama? Itu kan pertanyaan yang penting sebenarnya. Karena itu di protes besar setelah tahun 98, kenapa berbangsa satu, bertanah air satu, bagian berbahasa itu juga dibilang berbahasa yang satu. Karena itu menjunjung bahasa persatuan, bahasa ada apa ya? Ada kebinekaan. Menjunjung satu bahasa persatuan. Nah, menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Jadi ada tempat buat bahasa ibu gitu. Iya. Jadi itu loh yang sangat modern menurut saya. Justru pikirannya di awal abad 20 itu mereka begitu. Jadi istilahnya yang wakil dari Yong Sumatera Nengbon itu bilang, kalau orang Jawa punya sepatu baru, apa sepatu lamanya dibuang ke got gitu kan? Enggak, gitu loh maksudnya. Jadi ya kita punya itu lah. Nah, bangsa-bangsa ini menurut saya ini etnik-etnik dan bangsa ini kan sesuatu yang lebih tua dari Indonesia. Mereka ada lebih dulu, yang jauh sebelum ada Indonesia produk awal abad 20 kan. Sebelumnya itu mereka udah ada lebih dulu, orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi sudah ada lebih dulu dari Indonesia, dari Indonesia ini. Nah, etnik-etnik inilah yang mereka berada di Jakarta memiliki kesempatan secara kultural, ya, seperti yang saya jelaskan tadi dengan atmosfer kota, untuk membuat membentuk satu gagasan baru yang mereka sebut sebagai nasionalisme, sebagai antitesis kolonialisme yang sifatnya segregatif satu. Ya kan? Tadi kan Marco tuh cerita tentang kampung-kampung itu sangat segregatif. Oh enggak, sekarang kita enggak kayak begitu lagi gitu. Jadi ketika gagasan nasionalisme itu muncul, makanya prosesnya begitu cepat untuk sampai ke proses kita menjadi Indonesia.
Setelah peristiwa 28 itu hanya butuh waktu 2 tahun untuk melebur semua organisasi yang sifatnya bernama etnik-etnik itu menjadi Indonesia Muda. Hanya perlu waktu 2 tahun coba. Jadi orang seperti Siti Sundari, kalau baca buku Sumpah Pemuda itu ya, Ket Polja, bukunya Pak Ket Polja. Dia adalah seorang Jawa perempuan yang ikut Kongres Pemuda. Dan dia menulis setelah ikut Kongres Pemuda itu, dia bilang, hari ini saya harus meninggalkan 2 bahasa ibu saya. 1 bahasa Jawa tempat saya lahir, dan 2 bahasa Belanda yang membuat saya tumbuh menjadi orang terdidik. Dan saya harus bicara dengan bahasa yang baru sama sekali saya kenal, tapi saya merasa bangga bisa belajar menjadi Indonesia. Itu Siti Sundari, seorang Jawa. Dan ini bukan pengalaman Siti Sundari doang. Mingke itu ceritanya kan seperti itu. Dinasehati sama siapa, Zhang Zures. Yang Jores itu kan tokoh besar sosialisme dari Prancis, tapi dicomot sama Trump karena itu favoritnya Soekarno. Disebut 2 kali dalam pidato 1 Juni, bayangkan. Saingannya cuma satu ini, ya keinginan untuk bersatu itu. Nah, Ernest Renan. Nah, jadi si Zhang Zures ini kan, yang Jores ini menasehati ya si siapa, Mingke. Ya lu ngapain nulis dalam bahasa Belanda? Nulis dong dalam bahasa Melayu. Ya sebenarnya bahasa ini akar dari bahasa, lingua perangkatnya Indonesia. Nah, ini yang menurut saya peran etnik itu, peran konsep nasionalisme kita, bukan nasionalisme yang menghilangkan identitas asal kita, tapi dia menggaransi identitas asal kita untuk punya tempat dalam ruang. Nah, di Jakarta menurut saya Kongres Pemuda itu dalam periode panjang hasilnya itu pernah dihilangkan, dicoba dihilangkan, itu bagian ketiga, karena semangat persatuan itu, apalagi TPRI itu motonya dari Sabang sampai Merauke menyatu TPRI dulu itu. Nah itu kan mereka seperti menolak konsep keberagaman itu, dan tahun 98 baru kita ngerti, dan kita juga jadi paham bahwa krisis kita tuh krisis nilai, dan sumber nilai kita yang kaya itu bukan hanya pada satu sumber nilai yang digagas Indonesia dalam Pancasila, tapi ada nilai-nilai lokal knowledge itu. Nah itu kan mulai muncul penghargaan dan tempat untuk local wisdom ya, tapi local wisdom. Nah, buat saya proklamasi di Jakarta pertama itu yang paling menarik adalah dia itu pengunjung terbesarnya itu orang yang dalam Foxtelling tahun 30 nggak bisa diidentifikasi etniknya, yang disebut sebagai orang Betawi. Ya salah tempatnya kan di sini kan, garis utamanya itu di sini, itu Menteng 31. Ya, ada orang Sumatera namanya Hairul Saleh, ada orang Blitar Malang namanya Sukardi, nongkrong. Tapi pengaruh terbesarnya ya Tan Malaka lewat Adam Malik di Menteng ya. Itu beragam etnik, tapi pikiran mereka tuh sangat Indonesia. Nah, mereka yang menggerakkan tuh pemuda-pemuda itu protes, tapi mereka juga yang menurut saya melakukan peristiwa sangat penting tanggal 19 September. Peristiwa Ikada yang jarang dibahas peran orang kecil dalam menyelamatkan Republik dari isu bahwa proklamasi itu hanya keinginan segelintir elit dan buatan Jepang. Nah, buah dari kampung-kampung yang sebenarnya awalnya itu sangat segregatif, yang dianggap mewakili etnik, itulah yang menyelamatkan, yang berkumpul sebanyak 300 sampai 500.000 orang di lapangan ikan. Itu semua orang kampung yang hasil kawin-mawin etniknya nggak jelas lagi, bercampur dengan urban ya, yang baru datang.
sebagai terpelajar sebagai terpelajar yang luntang-lantung karena dunia pendidikan diceritakan di bukunya Ibu Susan ini kacau balau di zaman Jepang. Kira-kira rumitnya kayak gitulah sejarah lahirnya orang Indonesia. Jadi bukunya Pak Len Kessel itu tuh ada dua profil etnik Jakarta yang dimintai bahwa dia bilang di Jakarta Tuhan menciptakan orang Indonesia. Tapi sebelum jadi orang Indonesia dia bilang harus belajar dulu, digodok dulu dengan distance dengan kebudayaan ibunya, berjarak, ya. Karena berjarak kan mereka begitu jauh dan pelan-pelan mengorbit dalam kebudayaan orang Betawi yang dibahas oleh Ibu Susan, yang sangat inklusif, terbuka, gitu ya. Dan pelan-pelan masuk ke ranah nasionalisme Indonesia. Nah itu menurut saya keistimewaan Jakarta yang walaupun sebagai daerah khusus istimewa dicabut, nggak mungkin bisa dicabut sebetulnya. Ya, menarik sih menurut saya ya. Karena menurut yang saya baca di sini kan sudah ratusan tahun di Jakarta itu pemimpinnya bukan dari orang Indonesia, tetapi mereka masih merasa ketika akhirnya muncul momen itu ingin membuat kota ini menjadi kotanya mereka gitu. Itu menarik buat saya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena di sini kita ngobrol aja ya. Dari peserta diskusi ini ada yang ingin menanggapi atau bertanya kan? Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Ais. Saya bukan orang sejarah. Dan saya menarik sekali mendengar cerita tentang Ibu Susan ini. Yang saya mau tanyakan, pada masa kolonial masa lalu itu kan ada kampung-kampung. Itu berbeda-beda. Bagaimana mereka bisa tidak ada konflik gitu? Atau adakah konflik juga di antara mereka, dan bagaimana penyelesaiannya pada saat itu penting sekali menurut saya, karena kita ingin belajar dari masa lalu juga kan. Ada istilah kalau ingin kenal diri kita, kenalilah sejarah kita, kan begitu ya Pak ya. Nah itu yang pertanyaan saya itu, bagaimana mengelola kampung-kampung ini, ada konflik atau tidak ada konflik, untuk mereka berbaur dan dalam kehidupan sehari-harinya itu bagaimana? Terima kasih. Ini langsung kita jawab aja ya. Nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya jika masih ada. Silakan Pak Marco. Sebenarnya mungkin melengkapi juga apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya kita mesti melihat kampung di kota-kota itu berbeda-beda. Karena itu sumbangsi dari kampung-kampung kepada keindonesiaan juga berbeda-beda. Kita tahu perkembangan pemikiran sosialis dan komunis berkembang di Semarang. Karena di Semarang ada buruh kereta api yang banyak, menuju pelabuhan yang banyak. Jadi tentu saja Snifrit datangnya ke Semarang meskipun sempat ke Surabaya. Di Surabaya, sumbangan kampung-kampung itu sangat tipikal, atau katakanlah bukan tipikal, tapi paragonnya itu adalah kampung Peneleh. Karena di kampung Peneleh itu Cokroaminoto, Bung Karno, dan lain-lain itu kumpulnya di situ. Masih ada itu. Rumahnya Cokroaminoto kan jadi museum di kampung Peneleh. Bung Karno tinggal di kampung itu juga, agak sedikit ke dalam. Tapi sekarang diperdebatkan. Anehnya itu, kalau itu benar rumah yang pernah ditinggali keluarga Bung Karno, itu harusnya dibeli oleh pemerintah, dijadikan museum. Tapi tawar-menawar belum selesai. Karena kata pemiliknya pengen dapatnya 100 miliar. Padahal itu rumah kecil aja, rumah kampung kan, 3 meter lebar, dalamnya mungkin 10-15 meter. Nah, Jakarta punya kampung yang sangat berbeda sebetulnya. Karena itu berbagai-bagai orang gitu. Di Surabaya semua kampung tuh orang Jawa, orang Madura lah gitu, kira-kira ya kurang lebih. Di Semarang juga begitu.
Jakarta itu menjadi begitu karena tidak ada raja. Karena tentu saja Jakarta, Pangeran Jakarta sangat awal dikalahkan, dan kita kurang beruntung, atau mungkin juga para arkeolog kita kurang rajin untuk menggali sisa-sisa yang disebut kota Jakarta. Mungkin juga akan lebih sulit karena terletak di pesisir dan mungkin udah busuk semua, jadi agak sulit. Padahal kan Jakarta mungkin cuma beda 50 tahun, 100 tahun dibandingkan Trowulan, Majapahit kan. Dan Majapahit muncul kira-kira ya kalau ada yang optimis tuh masih sampai 15 sekian masih ada gitu katanya. Tapi di Jakarta 16-19 sampai sekarang kita tidak bisa menemukan yang cukup substantif. Tetapi maksud saya mau mengatakan, ya begitulah keadaan sejarah, dia memberikan keuntungan. Jadi orang-orang di Jakarta ini begitu datang sini itu tidak ada panutan raja bangsawan. Panutannya itu si YB Kun, VOC dan lain sebagainya. Di buku saya secara kebetulan sebenarnya, karena saya tidak membahas Jakarta, tapi saya membahas masjid. Tapi dari membahas masjid itu menemukan bahwa masjid di Jakarta itu paling beragam. Karena nggak ada masjid agung. Mungkin dulu waktu zaman Jakarta ada itu masjid agung, tapi nggak ada bekasnya. Lalu begitu Kun berkuasa, kan kita lupa. Semua orang Muslim di sini yang berbagai-bagai asal usulnya bikin masjid sendiri dengan keragaman bentuk yang luar biasa. Orang Bali Muslim bikin masjidnya di Bandengan ya, arsiteknya orang Cina. Tuh, arsitekturnya nyampur aduk, arsitektur Belanda, arsitektur Cina, arsitektur Jawa nyampur jadi arsitektur Bali dan seterusnya. Juga orang Pekojan bikin masjid yang sangat berbeda, sangat urban, bentuknya memanjang, 2 lantai, lantai bawah untuk kegiatan sosial, lantai atas untuk sholat dan sebagainya. Jadi keberagaman kampung di Jakarta itu lebih tinggi daripada keberagaman kampung di Semarang, di Surabaya dan sebagainya. Tentu saja faktor lain mengapa nasionalisme kita muncul dan hubungannya dengan kampung tentu saja karena pendidikan. Tapi orang-orang berpendidikan seperti Muhammad Husni Tamrin itu tinggalnya juga di kampung, gitu. Sama besar ya. Saudaranya dia tuh enggak. Lain terangnya loh ya. Ya. Cokro Aminoto, dokter bangsawan juga sebenarnya, tapi dia meninggalkan kebangsawanan, kan. Tinggal di kampung. Jadi pendidikan, orang-orang berpendidikan tinggal di kampung, dan itu saya rasa menimbulkan perbincangan. Jadi sebetulnya bagi, dalam tanda petik, bagi pribumi waktu itu, namanya kota itu adalah kampung. Dan saya kira kota kampung itu memang lebih urban daripada kota-kotanya orang Eropa. Misalnya Batavia yang kita kenal, kota tua sekarang. Tapi kampung lebih bersifat urban dalam pengertian di situ ada ritual, ada kegiatan bersama yang mengambil tempat di jalan, ada pergaulan antar bangsa. Nah, kalau di pemukiman Eropa, misalnya Menteng ya rumah individual, semuanya orang Eropa, pergaulan relatif satu kultur. Tapi di kampung ada berbagai kultur yang berinteraksi. Bagi saya itu definisi urban yang lebih urban daripada urbannya orang Eropa pada waktu itu. Jadi saya kira demikian kira-kira mengapa tadi pertanyaan kalau salah mengapa kampung menghasilkan nasionalisme, pembentukan Indonesia itu terjadi di kampung. Nah, soal pengelolaan kan tadi pertanyaan itu memang karena keadaan di kota-kota yang berbeda-beda, pengelolaannya berbeda gitu. Ada satu masanya pemisahan itu juga bukan orang Belanda yang bikin, tapi mungkin mereka meniru juga para raja-raja sebelumnya mengelola permukiman antar etnis dengan cara memisahkan mereka tapi tidak berjauhan, dan keadaannya saya rasa berbeda-beda. Tadi Jakarta khas karena Jakarta hampir tidak ada penguasa pribumi, langsung YB Kun itu. Sementara Semarang, Surabaya ada, tetapi jauh dari pusat kerajaan kan. Mereka kan negara
masih masuk negara Gung, tapi saya pikir lebih ke mancanegara, negara Gung, tapi tidak dekat dengan Jogja dan Solo. Mereka punya kebebasan relatif, apalagi sesudah Islam atau sesudah Mataram Islam. Jadi ada kebebasan pada kampung-kampung itu untuk mengolah pemikiran yang tidak selalu sejalan dengan feudalisme kerajaan. Jadi pengelolaannya pasti berbeda. Tentu saja Makassar tadi saya sebut sangat berbeda. Karena Makassar sangat memiliki budaya yang kita sebut aliansi, konfederasi. Mereka kalau mengalahkan musuh tidak dibunuh, tapi diajak, udahlah kita aliansi aja. Karena itu kerajaan Buatalo menjadi kerajaan Makassar. Arum Palaka itu memusuhi Hasanuddin, karena Hasanuddin mengingkari prinsip aliansi. Tentu saja Arum Palaka juga diasingkan di sini, jadi ada kampung Bugis, juga ada Petojo. Petojo itu kan Dayak 47 juga dari Bugis, mungkin pengikut dari Arum Palaka atau yang lain. Banyaklah pokoknya yang sama Belanda dipindahin. Orang Palembang, Raja Palembang yang terakhir Badarudin itu diasingkannya di Ternate. Di Ternate dicariin tempat. Waduh, di mana ya? Kampung Cina ditaruhin. Jadi kampung Cina aslinya di Ternate itu diambil dikit buat tempat tinggalnya orang Palembang. Jadi jadilah kampung Palembang di antara kampung Cina sama kampung Arab gitu. Dan pengolahannya sangat berbeda. Ternate itu misalnya orang-orang asing ini, kecuali orang-orang Bugis, orang-orang Ambon itu lebih berorientasi kepada Sultan Ternate, sementara Arab, Cina, Palembang ini yang dibawa oleh Belanda yang berorientasinya kepada pemerintah Belanda. Ternate, hubungan antara pemerintah Belanda dengan hubungan sultannya sedikit berbeda ya dengan yang ada misalnya di Jawa. Kalau di Jawa kan seluruh pribumi di bawah tetap kekuasaan Bupati. Karena itu perbaikan kampung lebih mudah dilakukan di Jakarta, karena di Jakarta tidak ada pemisahan kekuasaan antara rakyat pribumi dengan rakyat Belanda atau Eropa. Semuanya di bawah kekuasaan pemerintah kota Batavia atau bahkan langsung di bawah Gubernur Jenderal. Tapi di Surabaya, di Jogja, mereka perbaikin kota bisa, kecuali daerah-daerah kampung yang penduduknya pribumi. Jadi pembedaan jurisdiksinya bukan berdasarkan ruang, tetapi berdasarkan subjek. Baru belakangan berubah. Nah itu benar, Susan juga menulis perubahan terjadi di akhir abad 19 karena orang Eropa pun ada yang tinggal di kampung. Mengapa? Perempuan-perempuannya mulai datang, Bu. Jadi sebenarnya sesudah tahun 1860, 1870 perkebunan tanam paksa diselesaikan, lalu perkebunan swasta, perempuan-perempuan banyak didatangkan. Nah kalau menurut Profesor budaya Indis Sukiman ya, Joko Sukiman, ada juga bukunya kan ya. Pokoknya apa juga tentang Indonesia itu ada di Kobam itu. Jadi sebenarnya setiap rumah harus memiliki koleksi semua buku Kobam tentang Indonesia. Karena Joko Sukiman mengatakan sebelum 1860-70 itu perkawinan campur menjadi sangat wajar seperti diceritakan dia. Indis itu sesuatu yang berkembang dan berkembang mentalitas, termasuk yang terkenal misal para arsitek yang pergi belajar ke Delft, Krimpong, Schumacher. Mereka tidak pernah tuh membayangkan akan tinggal di sana. Mereka selalu bayangkan aku habis kuliah aku pulang ke Indonesia dan menjadi orang Indis, budaya Indis berkembang. Tetapi sesudah 1860-1870 perempuan-perempuan Eropa datang, tiba-tiba tidak menjadi lazim bagi orang Eropa untuk menikah dengan pribumi. Karena itu Karsten, arsitek yang justru tidak lahir di Hindia Belanda, lulusan Delft, sedikit kebangsawanan, teman angkatannya Krimpong, dia justru menikah orang Indonesia dari Wonosobo, dan itu menjadi gangguan bagi konsensus sosial pada awal abad 20. Jadi, nah itu hanya contoh bagaimana karena itu kampung dikelola secara berbeda. Jadi kalau dibilang
program perbaikan kampung zaman kolonial lebih berhasil di Jakarta, di Batavia, itu karena memang tidak ada hambatan dualisme pemerintah. Kalau di kota-kota itu ada masalah. Jadi saya mungkin selalu melihat perbedaan dari kota ke kota karena ini juga tidak bisa terlalu menarik benang merah kecuali hal-hal yang sangat. Pertanyaannya tadi Oh ya, kota itu kan beda-beda ya kan, kota itu kan ada etnis dan apa gitu. Mungkin kan ada konflik kan gitu kan. Yang rumit memang menemukan konflik ya sebelum masa revolusi antar kampung. Menurut saya itu sukses ya, sekaligus kegagalan dunia kolonial dengan segregasi. Mereka membentuk kebudayaan bersama dan sifatnya yang saya bilang sangat demokratis, solider gitu ya. Itu yang membuat agak susah ya menemukan konflik antar kampung. Kecuali di masa revolusi misalnya orang sekampung Senen itu harus berperan dengan tangsi X gitu kan. Ini mulai ada tangsi X, tangsi penggorengan yang sekarang jadi markas apa tuh kalau kita mau jalan dari depan Gunung Agung itu kan, kantor militer apa itu. Nah, itu dulu tangsi batalion X namanya, apa tangsi penggorengan. Nah di situ memang ada tentara Belanda yang setelah merdeka ingin datang lagi dan kemudian Soekarno-Hatta memutuskan meninggalkan Jakarta dan pergi ke Jogja di awal Republik berdiri. Nah orang Jakarta nggak rela. Ini gimana sih? Belum ada 1 tahun ngerasain merdeka udah disuruh ngakuin bahwa ini bukan wilayah Republik tapi wilayah Belanda. Itu semuanya yang disebut zaman bersiap itu muncul di Jakarta. Yang sekarang di Belanda sedang diupayakan diredefinisi bahwa mereka adalah korban, orang-orang kampung gitu ya, yang tiba-tiba menjadi beringas, kampung-kampung muncul kata bersiap. Sebenarnya itu memperlihatkan orang kampung itu punya ragi yang sama yang membentuk TP mereka gitu bahwa mereka tahu ada ancaman terhadap mereka gitu ya, dan itu pertempuran antar kampung yang paling luar biasa antara kampung yang diambil oleh Belanda atau di reclaiming menjadi kampungnya Belanda, menjadi tangsi-tangsi yang kalau kita lihat juga nanti kawasan-kawasan tangsi juga yang di masa-masa berikutnya sering menjadi ajang konflik antar kampung begitu. Tapi itu ada studinya khusus sebenarnya yang kita terbitkan juga itu Jakarta Keras itu. Jerome tadi. Kan Jerome sebenarnya membaca itu. Jerome melihat itu justru dari zaman revolusi. Ya, persoalan kampung ya yang kemudian akar-akar kekerasan itu muncul menjadi sangat kuat. Ya, budaya kekerasan ini diintroduksi setelah 65. Dan 65 kita juga banyak meneliti bagaimana kayak bukunya Jess Melvin menggambarkan itu dikreasi beneran, diorkestrasi bahasanya malah, diorkestrasi dari pusat, dari Jakarta untuk menyebarkan budaya kekerasan ini, mendefinisikan ini kawan, ini bukan, ini haram, ini darahnya halal atau itu dikreasi. Ya. Nah jadi wilayah kekerasan itu nanti akan diperkeras lagi setelah tahun 70-an, ada bom minyak kan. Kemudian ada OKB istilahnya, orang kaya baru, dan kalau baca buku Pak Firman Lubis yang Jakarta 1950-an, itu mulai ada tuh definisi antara orang kampung dan orang kota. Iya kan? Oh ini orang kampung miskin, jelek, begitu kayak gitulah pokoknya. Nah mulai itu saya kira jurang itu muncul. Nah, model konsep kota yang berkembang di pasca tahun 70-an itu kan kemudian menimbulkan kantong-kantong ya. Yang Marco tadi gelisahkan itu misalnya contohnya PIK begitu ya. Sebenarnya bukan hanya PIK, di Jakarta banyak sekali. Karena apa? Karena itu menjadi bisnis dari Orde Baru untuk menjual backing. Jadi lu mau selamat, lu beli protokol keselamatan sama backing. Backingnya siapa ya? Ormas. Biasanya yang bikin ormas dia juga.
Ya kan baca bukunya sejarah itu jelas Awinoarno siapa? Oh si W itu misalnya. Ya kan? W depannya kan P. I R A. Ya jadi jelas begitu loh maksudnya, ya kan? Jadi ini praktek yang kalau kita baca sejarah Jakarta ini kreasi. Ini kreasi dibuat. Nah sekarang menjadi lebih rumit lagi karena mereka penuh massa untuk aktivitas politik di jalanan, dukungan. Nah, ini apa ya? Jadi kacau struktur yang kita ceritakan ini jadi kayak nostalgia kan? Kampung yang demokratis, kampung yang penuh gairah sosialisme itu kan jadi kayak artefak. Sebenarnya tidak, masih tetap ada. Masih ada, cuma bisa penuturan gitu. Nah, ya kan? Nah, ini menurut saya melihat ada polisi tidur aja di kampung itu masalah gitu. Wah ini masalah ini kalau ada polisi tidur. Harus ada tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Siapa sih yang ngajarin ini kalau nggak tentara gitu? Kalau nggak Intel Orde Baru dengan Litsus gitu. Ini siapa yang ngajarin? Nggak mungkin kan? Jadi orang kampung disuruh jadi intel. Coba bayangin, itu sejak kapan itu? Tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Jam 10 lewat. Wah. Kalau tentang ini, sorry, ada buku yang bagus tapi tentang Surabaya oleh Robbie Peters. Judulnya itu Kota Pahlawan atau The City of something gitu. Robbie Peters. Sekarang sedang ada di Surabaya. Mungkin Agustus dia akan datang lagi karena ada acara konferensi. Dia menulis tentang sebenarnya dia waktu menulisnya itu dia tinggal di kampung Dinoyo di Surabaya dan memang tinggal di kampung itu. Dan ceritanya dia seperti itu. Perkembangan kampung dirusak oleh ya menurut saya juga ini kan menimbulkan kebudayaan baru. Obang belum terjemahin. Menimbulkan kebudayaan baru ya, artinya ada kontestasi terhadap ruang publik. Maksudnya muncullah geng-geng, misalnya geng yang sifatnya religius, dari geng motor ada, geng religius ada, yang tiba-tiba menguasai jalanan begitu ya. Ya karena begitu mereka nggak pakai baju itu, mereka nggak punya ruang. Saya mau nimpalin ini menarik nih. Karena selama ini saya punya tesis yang membedakan yang saya sebut ruang publik dengan ruang komunitas. Yang terjadi adalah kampung itu sebenarnya ruang komunitas yang perlahan negara mencaploknya menjadi ruang publik. Apa maksud saya? Ruang komunitas adalah ruang yang tidak perlu polisi tidur, yang tidak memerlukan kehadiran negara. Kalau ada konflik, kita datang ke orang tua. Ya, bapaknya dia, kalau di kampungnya dia, jangan atau tolong nih ada ini dia. Kita selesaikan sendiri. Kita tidak perlu polisi sebagai aparat negara atau kehadiran negara melalui polisi. Mungkin bisa dalam bentuk lain. Polisi tidur itu lambang dari kehadiran negara. Kita punya pos-pos jaga. Zaman Muhammad Hussein itu udah ada itu. Nah, Husni Tamrin di sini saya terjemahkan tulisan ini, boleh kan? Sama soalnya kita dulu. Masalahnya saya udah nggak dapat hak cipta aja. Saya menerjemahkan komplit tulisannya atau pidato dari Muhammad Husni Tamrin karena dia diminta memberikan pendapat kepada Kongres Perumahan Pribumi waktu itu disebutnya. Dia menganjurkan kalau Anda mau memperbaiki kampung, bikinlah dewan kampung. Itu revolusioner banget loh. Di zaman Orde Baru kalau Anda mengusulkan dewan kampung, udah langsung Anda disensor ya. Dan dia bilang, bagaimana caranya membuat dewan kampung? Kami biasanya tokoh-tokoh masyarakat berkumpul atau di masjid atau di pos-pos jaga itu juga. Jadi bisa direkrut itu sementara sebagai pemimpin kampung untuk dijadikan dewan kampung. Sangat detail, tapi bukan dewan kampung yang bersifat struktural ya. Dewan kampung sejauh untuk program perbaikan kampung. Gitu. Tamrin itu paham betul apa yang terjadi di kampung-kampung itu. Dan itu berarti juga di dalam ruang-ruang kampung itu ada ruang-ruang komunal yang
yang negara sebetulnya tidak usah masuk dan memanipulasinya seperti yang dilakukan Orde Baru, tapi bisa bekerja sama dengan ruang-ruang. Itu yang saya rasa yang terjadi adalah ketika kampung dimasuki negara. Jangan lupa di zaman kolonial, kampung justru tidak dicampuri. Maka itu dia bertahan sebagai ruang komunal, bukan ruang publik. Tapi itu juga yang menjadi akibat orang-orang kampung kadang-kadang merasa asing ketika dia masuk ke jalan-jalan raya. Saya selalu ingat ayahnya Melati Suryodarmo, Pak Suprapto Suryodarmo, dia cerita dulu ketika baru Orde Baru gitu, sampai ke masa Orde Baru tahun 70 mereka masih merasa asing kalau dia tinggal di Solo. Keluar ke Jalan Slamet Riyadi aja merasa asing gitu, karena itu kayak ruang, bukan ruangnya kami itu di kampung gitu. Ya, bukan kan dia bilang gitu saya, almarhum ya. Sorry, nyala Anda deh, terus itu udah cukup. Oke, ini karena udah masuk ya dari tadi udah sedikit bahas soal masa-masa setelah kemerdekaan. Nah, masih masuk sih bahasan kita ya sampai proklamasi. Nah, boleh nih. Iya besok pas setelahnya ya jauh ya. Okay. Nah, ini jadi penasaran soal gimana sih gagasan soal kota Jakarta ini di masa ketika orang-orang Indonesia ini masuk dalam Volksraad misalnya, atau dalam masa pembentukan setelah proklamasi ya, pembentukan kota ini tuh gagasannya gimana sih? Siapa dulu? Dia tampil tuh langsung Itu cerita tampil lagi deh. Tapi begini, saya belakangan dia kepikiran oleh saya, dan saya pernah tweet itu. Karena saya sebel lihat orang membangga-banggakan Menteng, membangga-banggakan Candi Baru di Semarang, membangga-banggakan kota baru di Jogja. Oh, Belanda itu mendesain kota bagus ya. Begitu merdeka kota kita jadi jelek. Apa bagusnya Menteng, Candi Baru, kota baru di Jogja? Itu bukti kegagalan kolonialisme, bukan bukti keberhasilan kolonialisme. Kegagalan dalam apa? Tentu saya kegagalan menurut mistar kita sekarang dong, keadilan dan sebagainya. Karena perumahan-perumahan ini cuma memikirkan penduduk Eropa. Kita ini berada di antara di batas Menteng, ibarat dengan kampung. Nah, saya tidak tahu yang ini, tapi dulu kan kami punya kantor di sebelah, kantornya Rujak Center for Urban Studies. Kita menyelidiki sejarah. Ternyata itu dulu Binatu, laundry. Mengapa? Karena kita di perbatasan antara Menteng dengan kampung, dan di belakang kampung apa? Sungai Ciliwung itu. Jadi orang-orang Belanda itu, orang-orang Eropa itu kasih bahan-bahan pakai kotornya di sini, bawa ke belakang dicuci orang-orang kampung. Candi Baru itu, kalau Anda pergi ke Candi Baru, Anda sebenarnya cuma melihat. Jadi Candi Baru itu kayak jari. Ini adalah bukit-bukit itu. Dan di bukit-bukit itulah yang Anda lihat rumah-rumah orang Eropa. Karena mereka tidak menggambarkannya apa yang ada di lembah-lembah. Di lembah-lembah itu dibuat rumah-rumah pribumi. Sampai sekarang Anda bisa melihat itu. Tapi kalau masuk ke dalam lembah-lembah itu kan tidak disebut Candi Baru, disebutnya Lempong Sari dan sebagainya. Ada orang Semarang nggak di sini? Tapi banyak foto-foto yang saya kebetulan di buku ini lagi ada foto lamanya ketika Candi Baru direncanakan dan baru dibangun, dan kebetulan saya punya foto dari titik yang sama yang saya amati, yang memperlihatkan orang-orang kaya, termasuk rumah dinas wali kota, rumah dinas Pangdam atau apa kan, rumah dinas gubernur di Kumbung Bukit, di lembah itu pribumi. Sekarang kedua-duanya mengalami pemadatan. Tapi pemadatan di kampung di bawah tidak akan merugikan yang di atas. Tapi pemadatan di atas sangat membahayakan yang di lembah. Air dan sebagainya. Jadi ada kemudian program-program perbaikan kampung yang di Surabaya, di Jakarta tadi saya bilang agak berhasil karena tidak ada dualisme pemerintahan. Di kota-kota lain baru
dualisme itu dihapus sekitar 1927 sesudah otonomi 1905, para sosialis dan memulai. Ini kita lupa ada peran para sosialis Eropa sih. Di Semarang, ya, di Semarang itu wali kota yang peduli. Kemudian ada Westerveld. Westerveld itu guru anggota Dewan Kota. Kemudian yang terkenal Pilema yang menulis buku 2000 halaman, lebih sedikit dari aku juga. Pada tahun 1910-an itu mereka Westerveld laporannya mengatakan kita tidak dapat menunda masalah perumahan di Semarang, tidak satu hari, tidak satu malam pun harus ditunda. Sangat passionate dan jelas ini adalah anggota Partai Sosialis. Dia mengakui dan semua orang tahu. Yang lain-lain tidak mengaku sosialis, tapi gagasan-gagasan dan sosialis. Karena itu seni flat dan segala macam datang. Surabaya yang berperan bela perumahan orang kampung, syariat Islam. Paman buyutnya Anies Baswedan, namanya Ibrahim Baswedan, itu pernah dituntut oleh rakyat. Dan yang membantu rakyat adalah syarikat Islam tujuan gitu. Tapi kemudian beliau tobat. Jadi si Ibrahim ini punya banyak sekali tanah, termasuk yang sekarang jadi Universitas Erlangga. Itu tanahnya Ibrahim Baswedan itu dulu. Jadi dia beli tanah itu luas, dia naikin harga sewa kan, supaya penduduknya nggak mampu bayar lalu keluar, ya kan? Itu satu yang dituntut. Kedua yang dituntut adalah dia memindahkan makam keramat. Nah, keputusan hakimnya menarik banget, menurut saya jauh lebih progresif daripada sekarang. Hakim itu mengatakan harga sewa atau kemampuan orang membayar sewa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk semena-mena meminta orang keluar, memutus kontrak secara sepihak. Menang loh. Jadi Ibrahim Baswedan dihukum. Saya nggak tahu di penjara atau enggak gitu. Tapi kemudian sesudahnya kan dia menjadi sangat dermawan, memberikan tanah dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah sebetulnya peran pribumi dalam pengembangan kota di awal abad 20 itu sangat kecil. Ya, Tamrin sangat berani mengusulkan Dewan Kampung. Gila aja tuh orang. Dan ada peran lain dia yang sangat penting diceritakan. Ada juga disebut lagi. Karena dia begini. Dia mengusul, dia bikin mosi. Mosi itu begitu disetujui oleh Dewan Kota, artinya dia dapat dana untuk melakukan studi tentang tingkat kehidupan pegawai negeri, pokoknya pegawai Kota Madia, pegawai Kementerian yang paling rendah. Tentu saja tukang bersih jalan, tukang bersih kota. Karena dia mendapat laporan kehidupan mereka sukar sekali. Disetujui, dikasih dana melakukan studi. Itu studi yang sangat detail tentang sekitar 400 keluarga pekerja Batavia. Pemerintah, jadi mereka dibayar membersih jalan dan sangat detail. Detailnya itu lah gimana? 400 keluarga disurvei secara umum, kemudian kalau masalah sekitar 200 keluarga didatangin tiap 2 minggu, ditanya penghasilan Anda apa, Anda belanja apa hari ini, lalu diselidiki apa selisih itu. Ada tuh ceritanya, sampai detail hasilnya. Tapi yang menarik, politiknya Husni Tamrin itu, sebelum studi ini selesai, wali kotanya udah mengambil tindakan, dinaikin gajinya mereka itu. Jadi cerdas sekali kan? Nggak dengan cara revolusi juga. Saya minta izin, minta persetujuan dewan untuk melakukan studi dulu dah. Tapi wali kotanya kan PK politik. Daripada ntar studi ini menghasilkan enggak, gua naikin gajinya. Saya pikir Tamrin menyadari itu orang berpolitik dengan sangat cerdas. Nah itu kalau mau dibilang peran ya. Tapi lebih dari itu repot. Sampai kebayaran baru itu kita nggak punya kendali. Kita ada mengendali pribumi. Saya menganggap diri pribumi dalam pengendali karena saya lahir di sini. Bukan kelas penguasa gitu ya. Bahkan kebayaran baru itu disebut dengan tegas. Ini bukan untuk orang-orang pribumi yang berasal dari Batavia.
Bahkan ada juga yang ini hanya mungkin untuk pribumi-pribumi yang sudah mengalami westernisasi sampai tingkat tertentu. Sangat rasis. Sangat rasis. Dan Candi adalah contoh rasis, Darmo dan Jadi mungkin orientasi itu makanya menteng. Jadi ini gerbangnya. Jadi kalau kita sekarang bangga dengan menteng, bangga itu, come on, itu cuma para arsitek yang melihat penampilan, tidak melihat apa yang terjadi di balik itu. Ada niat baik, Karsten itu berniat baik, berusaha mencampurkan di luar, di Bandung, blok besar, lapisan luar Eropa, lapisan dalam lebih miskin, karena mulai ada orang Eropa juga yang miskin. Artinya tidak semuanya pemilik tanah. Pasar ada di dalam, jadi dia mau mensejahterakan orang di dalam blok. Jadi pemisahannya bukan lagi blok ini Eropa, blok itu pribumi, tapi di dalam satu blok lapisan luar ada yang lebih kaya dalam. Tapi nah inilah sistem kolonial tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang adil. Dan ini yang kita harus sadari gitu. Jadi kalau kita nggak bisa loh memisahkan tampilan bagus rumah-rumah menteng dengan kenyataan diskriminatif. Makanya saya sebut banget nama Duta Besar Belanda. Ini mudah-mudahan denger ya, Duta Besar Belanda ya, yang tiap minggu tuh kayaknya bangga-banggain arsitektur menteng atau bagus-bagusan. Tapi bagi saya itu menyakitkan. Dan tidak seharusnya seorang duta besar negara asing membangkitkan luka-luka lama. Mudah-mudahan cukup keras ya, saudara duta besar. Ya sebenarnya kalau kita bicara politik perkotaan atau politik kota itu kan hal yang baru. Yang diceritakan Marco salah satu pionirnya itu kan Tamrin. Dan tapi itu bertumbuh bersama politik desentralisasi dari pemerintah kolonial, efek bawaan dari politik etis gitu. Nah setelah desentralisasi tahun 1902, itu kan konsekuensinya itu 03 ya, konsekuensinya kota-kota kemudian juga bertumbuh, dan itu juga karena efek dari banjiran modal ya, dan menangnya kaum liberal di Eropa dan muncul kota-kota baru, dan kemudian mereka juga butuh kenyamanan. Tapi kenyamanan itu kan juga tidak hanya tidak hanya milik orang Eropa. Ya politik etis dengan dunia pendidikannya ini juga menumbuhkan orang-orang yang menjadi semacam menjadi semacam juru bicara atas ruang kota begitu ya, dengan masalah-masalahnya. Dan karena itu banyak masalah kota mulai dibicarakan di awal abad 20, termasuk munculnya sampai tadi itu Kromo Belanda itu sih, dilema begitu ya. Itu kan orang kaya sebenarnya ya, yang gelisah dan bicara tentang ini Batavia indah, Ratu di Timur, tapi di sebelahnya kampung-kampung. Itu pembicaraan dilema yang difotokopi sama Tamrin, dibawa ke Polska, iya kan? Nah, jadi ini orang-orang yang menurut saya menarik karena ada jembatan antara perkembangan perkotaan di Indonesia, terutama kalau kita bicara Jakarta, dengan gagasan dari pergerakan kebangsaan. Tadi Marco tuh cerita bagaimana Tamrin membuat wali kota takut. Sebenarnya bukan wali kotanya takut kalau nggak dilaksanakan ini. Tapi kalau saya baca perhandelingannya Tamrin itu, yang menarik adalah Tamrin pandai menakut-nakuti. Itu jago sekali Tamrin, maksud saya. Misalnya bilang ini, kalau kalian tidak urus kampung, orang-orang yang kalian gaji rendah ini, itu komunis itu akan besar kan? Ada. Dan mereka punya kekhawatiran terhadap pemberontakan komunis, dan itu kan terjadi di Jakarta. Itu menyita ruang kota besar loh, sangat besar ya, penguasaan glodok segala itu dari Tangerang, konvoi, itu peristiwa yang membuat mereka itu nggak ada rasa order gitu. Kapan waktu tuh itu yang dibilang Pak Ong itu dibilang itu apa ya? Kayak Pak Ong bilang bahwa
Itu seperti orang Belanda tuh seperti kita melihat orang Belanda tuh di sini seperti melihat lukisan Wai Indi gitu. Iya kan? Jadi indah begitu kan, sinar cerah begitu. Tapi kan banyak semak-semak sama pohon. Nah orang Belanda bertanya, di balik semak-semak sama pohon itu ada apa? Ya, itu yang ditulis oleh siapa? Louis Kopurusa yang nulis The Steel Craft itu. Kekuatan dalam kediaman. Jadi di balik semak-semak itu ada hantu-hantu yang bisa. Nah itu loh, tiba-tiba komunis itu kan dicap sebagai hantu. Itu menakutkan sekali. Dan karena itu mereka bikin ghetto kan, kantong-kantong kan, kota-kota yang buat mereka justru bukan menyelamatkan. Itu justru menjadi yang pertama akan mudah diidentifikasi dan disasar. Itu kan yang terjadi pada tahun 98 sebenarnya. Politik segregasi kolonial ya dihidupkan kembali karena untuk uang jajan dan ongkos beli martabak dari jual protokol keselamatan kan. Dari orang-orang Cina, orang-orang yang takut dengan premanisme segala macam. Itu terus berulang. Nah, jadi menurut saya sebenarnya politik perkotaan kita tuh umurnya masih sangat muda. Tapi dalam umurnya yang masih sangat muda, pada periode awalnya kita punya contoh yang paling keren dan sampai hari ini nggak ada lagi contohnya. Ada di buku ini di sini. Iya ya. Ada juga sih di sini. Ada. Jadi buku ini Tamrin mendapat pembahasan khusus memang karena cara dia muncul sebagai figur pertama. Ya, dia kan menarik dan dia ulang alik ya, karena dia orang Betawi tinggal di sebuah kampung tapi dia super kaya. Garis dari bapaknya itu Belanda, garis dari ibunya Inggris, coba bayangkan. Tapi ada Sulawesinya juga, tapi hidup secara Islam, ibunya sangat ketat. Terus tinggal di sebuah perkampungan, bergaul dengan orang kampung begitu. Tapi waktu muda, dia sawah besar. Waktu muda bergaul dengan orang-orang sosialis di perkampungan Prancis, Andersi, kemudian saya lupa namanya itu ya, yang tokoh favorit Andersi bersama tokoh ininya dia. Nah, itu yang mendorong Tamrin kan, udah lu ngapain kerja di KLM? Kamu punya bakat yang jauh lebih besar untuk mewakili masyarakat kamu bicara di satu sistem yang baru dibentuk gitu. Yang Tamrin sendiri melihat ini cara yang paling efektif untuk bicara dan membela orang yang ingin dia bela, orang-orang kampung. Karena itu dia masuk ke Mente kan? Iya. Masuk ke Mente. Perjuangan dimulai dari Mente, jadi dari Dewan Kota bayangin. Kemudian masuk ke Volksraad karena dia tahu kalau di Mente gue bisa bicara vokal dan langsung ke telinga pemerintah. Masalah diterima nggak diterima itu bukan urusan, tapi bisa dibicarakan. Dan dia menemukan caranya dengan macam-macam cara untuk bisa dilakukan. Oke lah, uang dana untuk kampung perbateri kecil, tapi dilaksanakan. Nggak besar duitnya, tapi dilaksanakan. Nah banyak hal itu bisa, dan dia kemudian terinspirasi. Oh kalau gitu saya harus masuk yang lebih besar lagi. Apalagi ada peristiwa tahun 26 dan muncul gubernur jenderal yang baru namanya De Jong yang sangat konservatif, yang sangat represif dan membuat kamp konsentrasi di Digur. Dan setelah tahun 26 semua pergerakan itu ditangkepin, dibuang dan istilahnya perang di rumah kacakan. Tahun 30 Soekarno ditangkap, tahun 27 Cipto dibuang, kemudian tahun 33 Hatta Sahrir dibuang. Nah, Tamrin bilang ini pergerakan dengan partai dan organisasi massa di luar bukan tidak mungkin, tapi dunia kolonial membuat tidak mungkin dengan politiknya yang represif dan konservatif. Itu tiarap semua dunia pergerakan. Yang bergerak cuma dua orang, namanya Husni Tamrin dan Ki Hajar Dewantara. Satu bergerak melalui Volksraad, satu bergerak melalui sekolahan. Nggak bisa ditekuk dua-duanya ini, terutama yang melalui Volksraad. Gimana cara tekuknya? Institusi yang dibikin oleh Belanda. Makanya dibilang tidak pernah ada dalam sejarah pergerakan nasional ini gubernur jenderal De Jong seperti masa ketika Tamrin ada di Volksraad.
Kita nggak bisa tekuk dia karena di dalam sistem yang kita buat. Gimana caranya? Tapi sekarang orang di dalam sistem pun masih bisa ditekuk. Nah, pertanyaannya adalah kita punya contoh menurut saya Harusnya menghargai ya. politisi yang bekerja di dalam sistem dan sukses. Ya. Sekarang banyak aktivis Masuk ke dalam sistem, ingin memperbaiki sistem, malah menambah rusak sistem dan dia sendiri. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menyedihkan menurut saya, karena kita punya contoh di dewan di tingkat kota maupun di tingkat nasional. Itu Tamrin menjadi contoh yang menarik. Tapi problemnya adalah Tamrin sering tidak dilihat sebagai tokoh nasional, dia dianggap sebagai tokoh lokal. Nah, dia loh yang menghentikan punah sanksi coba akibatnya konservatisme kemudian Jenderal De Jong untuk kasus buru-buru di Delhi yang jadi korban dari perkebunan tembakau yang sangat kejam. Dia loh yang berhenti. Itu kan perjuangan nasional dan dia diangkat sebagai pahlawan nasional coba ya. Karena kita terlalu mengait-ngaitkannya dengan Betawi. Nah, itu gobloknya orang Betawi salah satu perusahaan. Karena mereka nggak ngerti itu siapa itu Tamrin. Dia mendaku Tamrin itu pikiran itu terjebak gitu. Jadi dia nggak bisa melihat bahwa ada orang yang bisa ulang-alik antara urusan lokal nasional. Itu bisa ulang-alik itu Tamrin. Dan bahkan internasional. Dia kan bilang, pokoknya terserah. Saya udah ngomong sama pemerintah Belanda, kalian itu beri kepercayaan kepada kami. Kata Sutarto, kepercayaan apa nih? Berparlemen, maka keluar petisi Sutarto untuk menuntut Indonesia berparlemen. Sakit tapi marah. Ngapain lu nuntut berparlemen katanya? Merdeka dong katanya. Lah, ngapain lu berparlemen? Merdeka dong. Dia menuntutnya merdeka. Matilah dia. Ini menurut saya satu aspek yang orang sering tanya, kenapa Soekarno memberi nama Jalan Muhammad Tamrin? Usia stadion. Seorang yang orang nggak tahu Soekarno itu ditangkap yang kedua kali sebelum dibawa ke di depan rumah Muhammad Husni Tamrin, bayangin gitu. Di depan rumahnya nih keluar ditangkap langsung sama PIB. Pertanyaannya ada hubungan apa nih hamba Allah gua? Tamrin sama Soekarno. Satu kooperatif, katanya satu non kooperatif. Pertanyaan saya lagi, emang ada gerakan non kooperatif dan kooperatif? Ditangkapnya Tamrin ditangkap Soekarno di depan rumah Tamrin itu menjelaskan itu tidak ada. Di dalam sistem maupun di luar sistem sama radikal. Nah pertanyaannya sekarang di dalam sistem maupun di luar sistem sama kumpulnya. Gue marah. Terus sekarang harusnya yang membuat kita marah. Kacau ya. Apakah ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Silakan. Oke. Ya, menarik ya diskusinya ya Bang Rizal, Pak Marco. Ya, Bang. Ya, Bang Rizal, kita udah cerita sampai era kemerdekaan. Tapi ternyata esensinya nih Bang Rizal, mau dong sejarah politiknya mulai dari perubahan Batavia ke Jakarta. Lalu kita ulang tahun ke 897. Oke, kita ngitungnya dari 1527 ya berarti kan? Iya. 1527 kan? Coba dong Bang, bagaimana sejarahnya gitu Bang untuk sejarah politis perubahan Batavia ke Jakarta seperti itu. Dan kita mulai dari itu 1527. Berarti mulai dari pembentukan penetapan Jayakarta seperti itu ya Bang ya. Lalu yang kedua Pak Marco, kalau zaman Belanda kolonialisme itu kan sebenarnya lingkupnya kecil saja sebenarnya ya. Hanya kalau saya ingat ada buku Omo London ya, itu hanya sebatas kali besar saja awalnya. Setelah di luar daripada itu kan kampung-kampung, lalu bahkan kayak wilayah Merdeka Utara sini juga bangunan gedung-gedungnya aja bahkan yang masih perkantoran tapi udah agak sana dikit udah namanya villa seperti itu. Padahal kalau kita sekarang ini masih Jakarta, Tanah Abang itu, tapi orang-orang udah bilangnya itu dulu bangunan-bangunan itu villa. Mau dong Pak Marco cerita untuk
perubahan atau tata kota Belanda yang awalnya kolonialis kan yang pendekatannya Belanda, tapi lagi-lagi tadi Bang Rijal bilang ini spirit kolonialisme ini kalah sama kampung seperti itu. Akhirnya yang tadinya mau pengkotak-kotakan seperti tadi Pak Marco cerita, ya kesana tuh kita kayak memang ada kayak apa ya, nostalgia karena dari arsitektur bangunan-bangunan, tapi kita lupa esensi bagaimana bangunan-bangunan tersebut muncul. Mungkin itu aja Pak. Gua mobil ini. Ya kalau kesimpulan tentang dari zaman Sunda Kelapa sampai apa tadi? Dari zaman Jayakarta sampai hari ini, yang jelas tuh Jakarta tuh harus dibangun dari zaman Jayakarta sampai hari ini. Cuma persoalan besarnya dibangun hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi duit dan politik. Itu Pangeran Jayakarta tuh ingin menghidupkan kembali pelabuhan Sunda Kelapa, ya, karena begitu habis ditaklukkan oleh Fatahila, itu kan ditinggalin. Fatahilanya itu sibuk cari kekuasaan untuk memenuhi ambisi mertuanya namanya Prabu Trenggono, Sultan Demak. Jadi dia udah suruh perang lagi tuh. Nah kota Jayakarta itu ditinggalkan. Jadi kalau misalnya Jayakarta itu kota kemenangan yang sempurna, ya menang. Tapi itu kota nggak pernah disempurnakan sama dia. Sehabis menang, ditinggalin. Bahkan dalam beberapa sudut dianggap hanya jadi tempat pemancingan dari satu kota pelabuhan yang besar. Jadi kalau kita buka peta-peta lama, terutama ada peta namanya peta Ciela, itu peta pribumi ya, yang paling tua dari tahun 1400. Itu menyebut tentang pelabuhan-pelabuhan yang dekat dengan kerajaan Sunda. Nah, itu disebut Kalapa tanpa pakai kata Sunda ya. Ada pelabuhan Kalapa yang besar. Dan dalam sumber-sumber Portugis itu disebut bahwa pelabuhan ini airnya sangat baik, banyak dimampirin orang gitu, dan sudah ada perkampungan Cina di tempat ini. Nah, ini dari pelabuhan yang ramai ya, yang hidup, ditaklukkan sama siapa? Sama Fatahila dan kemudian ditinggalkan. Nah, Pangeran Jayakarta yang dikirim dari Banten itu ingin menghidupkan kembali. Tapi Banten kagak senang sultannya. Akhirnya mundur. Nah, masuklah Belanda itu. Jadi elit ini nih begitu masuk Belanda, ya itu kan kota dibentuk, bayangin. Kota di timur dibentuk persis seperti Amsterdam. Jadi kan intinya dia doang gitu. Nggak ada tuh kota, oh ya harus ada timurnya, enggak. Ini harus banyak rampen, banyak kanal-kanal gitu. Jadi dalam periode yang panjang itu kota Jakarta dibangun terus, kota Batavia dibangun terus. Tapi kan ngomongin tentang kota dalam artian kota yang benar oleh pemerintah kolonial nggak pernah tuh sebelum abad 20. Nggak pernah. Kalau ada bencana, baru mereka bikinnya mau pindah. Karena ada bencana nih di Batavia. Udah kita pindah mereka ke Weltevrede. Gitu kan? Tapi nggak pernah mikirin pembangunan kota itu. Mereka hanya mikirin pembangunan buat mereka sendiri. Makanya tadi yang diceritain Marco, ada menteng, ada ya kampung tuh nggak pernah diurus jadi gitu. Ya begitu aja gitu. Terus kayaknya belakangan nanti kalau ada masalah banjir, ini orang kampung yang tinggal di pinggir kali, begitu udah ngomong. Ini pertanyaannya, lu gila, lu Jakarta udah mau dibilang sinking sampai dikering gitu kan. Itu kan sebabnya jelas, penurunan permukaan tanah karena lu sedot gila-gilaan ekstraksi air tanah gitu loh. Dan pertanyaan orang kampung itu, Pak beli jet papa aja kagak mampu. Masa bisa mampu beli deep well yang bisa nyedot dari lantai 1 sampai lantai 30 kan hal yang mustahil. Ini perlu audit dong yang punya duit kan? Enggak. Ini problem menurut saya, problem pembangunan Jakarta adalah sampai hari ini bangun ibu kota baru, rakyat aja ngomong kan enggak.
Pernah baca nggak naskah akademik dari IKN? Naskah akademik dari IKN tuh untung ada yang bocorin nih orang PS itu hamba Allah siapa namanya PS itu? Menteri. Raja Juliantoni ya. Oh, PSI sekarang. Dia kalau masalah dia bisa kan bocor gitu, tapi yang jelas itu bocor keluar sehingga kita merasa beruntung. Karena dia mau pamer ada naskah akademiknya, jadi nah ini kan kalau kita baca karya akademik saya diajarin walaupun sekolah agak beres ya, tapi ini itu pelajaran dasar. Kalau lu mau lihat sebuah naskah akademis bener-bener atau enggak, bacanya kayak Al-Quran. Bukan dari kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri. Jadi dari daftar pustakanya dulu, katanya. Kalau di daftar pustakanya beres, nah isinya pasti beres. Gitu. Nah ini saya baca naskah akademik itu kan, dari menurut ilmu Al-Quran gitu kan, dari kanan ke kiri. Begitu saya baca, astagfirullahaladzim, itu 25 referensi, tidak ada satupun referensi Indonesia. Jadi selama kita merdeka hampir 70 tahun tidak memproduksi intelektual. Perkotaan, wah kalau saya jadi mampu saya demonstrasi sendirian. Sendirian, itu masalahnya. Gua kagak mau demonstrasi. Bilang ajak Elisa, ajak Elisa. Makanya bikin Itu tidak ada intelektual Indonesia, referensinya di dalam situ. Jadi saya kalau jadi nabi bisa akan demonstrasi di depan presiden minta turun sekarang juga. Kenapa? Ya saya menteri pendidikan gagal Pak. Bayangin di ibu kota yang baru nggak ada satupun akademisi Indonesia yang dikutip. Gagal Pak pendidikan Indonesia. Bayangin 25 referensi tidak ada satupun hamba Allah dari Indonesia. Itu kotanya siapa yang mau dibangun? Itu kan kotanya Simon Sterling, kotanya VOC. Yang pokoknya didengerin hanya Hiram Seventeen. Ya kan? Nah ini problem besarnya menurut saya. Enggak belajar. Keledai itu bodoh dulu, tapi dia nggak akan terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Nah kita ini berkali-kali. Lebih bodoh kan keledai. Iya. Umur Jakarta 400 berapa tahun? Keledai. Lebih bodoh dari keledai. Itu problem. Jadi sampai hari ini itu kalau ngomongin kota, saya diwawancara di mana-mana ya saya ngomongnya sama. Jadi kota ini politik ini masih kota kolonial. Kota itu hanya mimpi kaum aristokrasi uang dan aristokrasi politik. Di luar itu nggak boleh ikut-ikutan. Gimana kita tanya? Bagaimana kita nasib kota Jakarta setelah ditinggalkan Bapak siapa ketua PAN itu? Zulkifli Hasan. Bapak juga bagaimana? Menurut Bapak kota Jakarta masa depan setelah ditinggalkan? Ini Jakarta harus kayak Washington. Apa Washington? Kacau sekali. Yang mau wawancara ngaco, yang jawab ngaco. Itu kan kuali ketemu kekep, jadi double kita bencananya itu. Kacau sekali. Aku ini ya. Saya tadinya kita harus bicara di TV nasional dulu. saya tadinya berharap IKN akan mengutip buku ini. Karena wakil ketuanya yang mengundurkan diri itu membeli 2 kopi edisi khusus. Dia beli karena nggak enak buat kalian baca. Aku daripada dia ceramahin, gue mendingan gue beli. Kalau dipanggil ceramah, gue beli 2 lagi gitu loh. Udah gitu tahunya berhenti. Tentu saja mengundurkan diri, tapi itu kan karena tuntutan. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Ya itu perubahan tata kota mulai dari Batavia terus berkembang, akhirnya ya mereka tidak bisa membendung. Kalau tadi dikaitkan dengan Bang Rizal bilang ya ujung-ujungnya emang orang Belanda ini kalah sama orang kampung kan seperti itu. Emang multikultural itu etnis multikultural ini emang benar-benar udah jadi emang akar dari Jakarta ini. Jadi meskipun kalau kita mau pindah ibu kota sekalipun ya Jakartanya akan tetap jadi besar. Kayaknya IKN perlu import orang lagi gitu ya.
sebetulnya interkulturalisme adalah hakikat sebuah kota, apapun kota itu, pasti begitu. Tidak ada kota yang tidak interkultural. Hanya ada perbedaan di soal gradasi, ya. Kalau kamu pergi ke Surabaya, bagaimanapun ada istilah arek Surabaya. Tapi arek Surabaya itu juga tidak identik dengan orang Jawa, meskipun tentu saja ada suatu dominasi dari anasir Jawa, ya. Kalau Anda pergi ke Medan, misalnya, ini Medan, boom. Tapi itu bukan orang Batak itu. Medan itu 60% orang Jawa, 20% orang nggak mengaku Batak, mengakunya Melayu. 10% lagi nggak mengaku Batak, nggak mengaku Melayu, mengakunya Karo. Kami Karo bukan Batak katanya, gitu kan? Jadi terjadi interkulturalisme bagaimana? Hanya ada perbedaan. Tapi betul Jakarta itu interkulturalismenya jauh lebih intens karena hampir tidak ada yang dominan. Ya, nah, orang Betawi berjuang secara politik untuk menjadi lebih dominan. Kita mengetahui perjuangan itu. Tapi saya rasa yang terjadi pada akhirnya tetap saja suatu interkulturalisme yang alamiah banget gitu, yang memang yang kadang-kadang tidak adil, kadang-kadang orang menjadi dominan karena kekuatan-kekuatan tertentu gitu. Tetapi saya rasa ada suatu kekuatan yang masih terlalu dominan, yang kalau David Harvey barangkali mengatakan itu namanya spatial fix. Jadi pembangunan spasial itu selalu hanya untuk melayani kapitalisme. Dan itu sejarah desentralisasi web tahun 1903 itu jelas banget. Hak desentralisasi itu diberikan kepada kota-kota itu karena lobby para pengusaha, karena perkembangan pasca tanam paksa itu kencang sekali. Bisa kita lihat statistik produksi, statistik kedatangan perempuan Eropa yang sampai 3 kali kedatangan laki-laki Eropa. Mereka melobi, kami ini kalau tiap mengambil keputusan harus menunggu keputusan Gubernur Jenderal dari Batavia. Waktu itu belum ada kereta api, naik kereta kuda Batavia Jakarta 2 minggu, matilah kita ini. Jadi akhirnya keluarlah desentralisasi. Jadi jangan lupa, pertimbangan yang sangat penting adalah sebenarnya eksploitasi kapital atas ruang. Waktu itu tahu saya perkebunan dan lain sebagainya. Bukan ruang kotanya yang dieksploitasi sebagai perkebunan tentu saja, tetapi kota adalah tempat kapital mengambil keputusan, kapital mengelola eksploitasi. Meskipun, nah ini juga dengan catatan ya, kalau kita melihat peta-peta kuno, enggak kuno amat, peta-peta akhir abad 19, awal abad 20 ada di sini, Surabaya, itu namanya perkebunan gula itu. Sekarang ini berada di dalam kota Surabaya. Iya. Ketabang, Darmo, kemudian Gubeng, itu sekarang kan pusat kota Surabaya. Itu dulu kebun gula, ya. Sedekat itu dengan pusat kota. Tanah-tanah yang dibeli oleh Ibrahim Baswedan tadi itu. Jadi eksploitasi itu kota menjadi alat eksploitasi. Nah, tadi yang dimaksud Rizal sebenarnya juga itu ya, bahwa yang berperan sangat besar masih oligarki dan kota masih dilihat sebagai suatu pusat eksploitasi. Yang kami di perumahan sangat nyata membuktikan hal-hal ini adalah, dan perdebatan masih berlangsung. Misalkan TOD itu, Transit Oriented Development, pengembangan di kawasan pusat-pusat angkutan umum ya. Kan argumen-argumen para kapitalis kan lucu ya. Ini kan tanahnya jadi mahal karena dekat transportasi. Jadi masa untuk orang miskin sih? Ini untuk apartemen mewah, apartemen segala macam. Tahu kontradiksinya di mana? Lah orang kaya itu kan nggak perlu angkutan umum. Ya dong. Tapi harga menjadi mahal di situ. Tapi yang membutuhkan tempat itu adalah kita inilah yang nggak punya mobil, datang naik kereta api dan lain sebagainya, ya kan?
Tapi yang berpandangan seperti saya bahwa di TOD itu harusnya ada permukiman untuk kaum tidak mampu. Tentu saja kita tidak bicara mutlak, kita bicara proporsi. Bukan hanya saya loh. Saya punya teman profesor pensiunan, baru aja pensiun dari Universitas Tokyo. Itu Tokyo ada universitas terbesar di Jepang, kalau belum tahu. Kayak UI lah, UI-nya Jepang gitu. Dan ini adalah tokoh yang sangat penting dalam bidang tata ruang di seluruh Jepang. Dia menjadi ketua panitia pembangunan kembali pasca tsunami Fukushima dan sebagainya. Dia melakukan perbandingan berbagai kota, Jakarta, Bombay, Tokyo, Seoul, Singapura, Bangkok. Singapura nggak Bangkok. Dia menyimpulkan kita akan gawat kalau TOD itu tidak mengandung rumah untuk kaum yang justru membutuhkannya dan tidak mampu. Logikanya sesederhana itu. Yang orang-orang kaya nggak perlu angkutan umum, ngapain itu taruh di situ? Nanti mereka bikin tempat parkir juga, jadi gunanya apa gitu. Jadi pesannya adalah politik perkotaan, perkembangan kota adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu terus berlangsung, hanya aktornya berbeda. Dulu aktornya kita sebut kolonialis. Karena kolonialis ini adalah kapitalis yang berasal dari bangsa yang lain, kita merasa pertentangan itu lebih kencang, gitu kan kira-kira ya. Karena itu nasionalisme muncul. Tapi saya rasa Bung Karno dan Hatta dan lain-lain berkali-kali mengatakan one way or another, perjuangan kita itu bukan sekedar mengusir Belanda, tapi musuh kita Syahrir, musuh kita itu adalah kapitalisme kolonial. Yang jadi musuh kita itu adalah paham, bukan aktor yang sedang menjalankan paham. Kita sekarang mengalami dong eksploitasi kapitalis di ruang-ruang kota kita, eksploitasi perkebunan, eksploitasi pertambangan dan seterusnya. Kota itu menjadi ajang pertempuran yang penting dari segi politik kota, karena makin banyak orang tinggal di kota ya. Kedua, pertama itu. Kedua, apa yang terjadi di pedalaman diputuskannya di kota juga. Jadi apa yang terjadi di London kalau istilah zaman dulu itu terjadinya itu di Binnenstad, kota pusat kota. Karena itu orang demo di kota, masa orang demo di desa, bahkan tidak di kantor kabupaten juga, kantor gubernur, ada gubernur ada di kota besar. Jadi saya rasa posisi kota dalam hal pengelolaan kota harus diperlebar menjadi kota juga adalah posisi tempat seluruh wilayah dikelola. Kalau oleh kapitalis wilayah dianggap sebagai spatial fix, sekedar untuk memperlancar eksploitasi kapital, kita harus menganggapnya lain karena kita rakyat biasa, kita punya kebutuhan-kebutuhan, dan sekarang kita punya argumen yang lebih kuat, yaitu argumen ekologi. Itu saya rasa penting. Itu kita bicara masa depan ya, udah lewat masa kemerdekaan nih. Ya, mungkin karena waktunya udah menandakan kita harus bubar ya, kan di jadwal sebenarnya jam 6 ya, tapi ini udah jam setengah 7. Ini Pak Izal mau nambahin kata-kata penutup diskusi. Aku mau kan? Penutup diskusi. Karena begini, boleh ya? Ini bukunya, kembali ke buku ini. Kita kan mau mempromosikan buku ini, beli ya? Kita dapat berapa pesan emang ya? Buku ini, kalau Anda baca penutupnya, cerita terakhirnya itu pada tahun 86. Dia terbit tahun 89, cerita terakhir 86, dan dia menceritakan tentang petisi 50. Ada yang masih ingat apa itu petisi 50? Bang Ali Sadikin dan lain-lain yang ditangkap karena mengeluarkan petisi perubahan Republik kepada Soeharto. Saya rasa karena itu buku ini dilarang. Tapi ini berarti sejarah buku ini sampai 1986. Sebetulnya kita perlu buku berikutnya bukan 400 tahun tapi 40 tahun terakhir. Jadi mau biayain saya tulis buku. Jadi pelajari lagi lah. Tapi untuk membaca 40 tahun yang terakhir, saya rasa harus membaca. Tapi saya kepikiran memang bangsa kita ini baru 76 tahun ya. Jakarta 497 tahun. Surabaya mengaku
Mengaku 800-900 tahun. Iya dong, dari zaman Majapahit ngakunya. Singosari lah, Singosari udah punya pelabuhan di situ. Oh. Banten juga begitu. Baru 1000 tahun. Baru 1200 tahun men. Jadi sejarah kota lebih tua dari sejarah republik. Tapi dari kota-kota ini kita membaca diri kita. Tapi saya lihat sebetulnya bukan hanya tentang kota yang harus kita baca tentang republik ini. Karena kita saking mudanya. Saya tuh saudara, karena kita muda kita harus belajar lebih banyak sebagai masing-masing orang, tapi juga sebagai suatu bangsa. Dan jadi saya jangan aja beli buku ini, saya mau promosi. Nanti kita deal ya berapa besar. Maksud saya kita perlu membaca seluruh buku-buku tentang diri kita. Jadi setiap keluarga, nggak usah setiap orang, setiap keluarga harus punya koleksi minimal buku-bukunya Kobang, karena Kobang itu spesialisnya buku tentang Indonesia. Lo nggak terbitin buku tentang orang Belanda kan? Ada tentang orang Belanda di Indonesia. Kita harus punya koleksi tentang diri kita, itu aja sih pesan saya. Wah keren kan? Dan buku ini tuh banyak sambungannya ya, kalau di Kobang bisa tadi udah disebut juga soal bukunya Jeong, bukunya Pak Marco sendiri ini lengkap sekali gitu kan. Karena buku ini kan pengantar untuk yang lebih spesifik ya tema-tema itu, dan kita ada di penerbit kita dan ada juga lini penerbitannya yaitu Masuk Jakarta yang banyak buku-buku Jakarta. Silakan ditengok aja. Oke, kalau misalnya udah gak ada pertanyaan, kita tutup ya diskusinya, dan jangan lupa supaya hadir besok jika berkenan untuk diskusi mulai setelah proklamasi hingga masa Orde Baru ya. Dan ada voting tuh juga besok sebenarnya, tapi udah ditutup ya pendaftarannya? Iya, udah ditutup. Tapi masih bisa ikut diskusinya jam 10 di Museum Sejarah Jakarta. Kalau tidak ada yang ingin menambahkan lagi kan? Tanggapan kah? Mau tanya sedikit cuma sedikit aja. Gimana? Mau nanya Marco sedikit aja. Enggak, ya berdua hanya Bang Rizal. Oh, nanti bisa dilanjutkan sesi informal kali ya, karena ini udah jam 6:30, mungkin ada yang ingin cabut gitu ya. Oke, kita tutup aja diskusi kali ini. Terima kasih untuk para peserta yang udah datang dan diskusi bersama di sini. Terima kasih untuk menghosting acara ini di tempat yang sangat nyaman. Oke, sampai bertemu besok. Oh ya, yang mau beli buku ini, karena Anda tidak mungkin menemui pengarangnya, Anda bisa minta.